segala macem. Gue kayak Langsung kita panggil ya. Kita main bersama Mister alias dia Ustadz Jojo. Oh, mau Assalamualaikum. Jojo. Ustadz lagi Ustadz. Tapi Sensei. Harus gini bagaimana? gitu. Bagaimana harus Gini, santai-santai. bagaimana gini ya? Oh, Ustaz, punten ya, silakan duduk yang nyamannya aja, yang nyamannya Iya, aja iya, gimana? iya. Yang nyamannya. Jangan panggil Ustadz dong. Nggak panggil Ustaz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro. Bro, pakai biasa aja, pakai Jo aja. Bro. Jujur. Jangan ah. Nggak enak, masa gitu Jo? Jangan langsung. Salah, namanya nyaman begitu. Jangan. Apa kabar, Jo? Kita dulu anak warnet juga, Kak. Woi. Warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua lu Orang tuh jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajakin. Let's go. Dota, anak Dota. Wih, anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Dota. Katanya Ritter. Bener. Lakuci. Salahin. Wuis. Jangan disalah-salahin. Kola masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Bamut. Ombing. Iya, SCN Jojo. CN. Seangkatan Jo. Woi, Jo. Apapun lah, Sebas. Wah, seangkatan. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Berarti sama udah lah pernah ya. kena eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame Sang- ngumpul deh, Iya. dibubarin pakai Eco. Saking dek. Eco selam ya. Eco selam. Saking dek. Koala pot saya Pak Ustad. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Oh, WCG. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall, lu inget? Oh iya, yang Iya. hidrokoko kan? Iya. Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipi sampingan Di kuliner. Memori. Warnet cuma main Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. Dulu Oh mainnya, iya. Lebih tua lagi tuh. Dulu lagi. Dota 1. RO ya. Ero gua malah nggak main tat. Iya. Enggak. RO after Nexia. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah tuh. Salah dengar aku gimana sih? Gua mau pakai malam. Iya emang gimana kita dulu sama kayak maksudnya hidupnya kan. Cara nyapunya gimana? Nyapu sambil paket malam Iya, mungkin. bener. Nyapu ya. Nyarapan bubur, Nyarap Pak. bubur. Kan sampai jam 6 lah. Wah. Jadi paket malam, Langsung happy hour, nyabu. Langsung pakai langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustad kita yang sapuin sih? Segala Ustaz disapu sih. Ribet banget. Bahaya banget. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya Iya. kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Ya, Nyolong. Lu mau kasih duit gua gak? Masa dibuang dulu? Asli. Lu mau kasih duit gua gak? Kalau gua main di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Skeos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa main? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wanco. Kita adik kelas sebenarnya, 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan. Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja.
tiap malam minggu di Taman Suropati. Menteng. Samsur. Bukannya sempet masuk bareng. Oh itu beda, itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi ustadz, Wancoy keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi jadi gue, sebar, ngelewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gue pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gue, lu pasti tahu. Inisial. Oh. J depan J. Oh, BB-nya banyak. Oh, Ini itu 50.000 atau 70.000 ya. Angkatan Ketemu sama gua tuh. kamu sumpah nggak sih? Ketemu sama gua. Gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya. Lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Ini gua bro katanya gitu. Iya. Berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya, banyak banget BB-nya. Iya. Tahun 2012, 2013-an. Ini gua Bukan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya itu tuh bener itu tim gua. Dia tuh tim gua, bener, iya. Terus waktu itu cerita dikit Iya. ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry, iya, Chat. zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua, dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jo, J, Jo. Oh, manggil gua, Jo, ya, oke. iya. Oke, manggil gua ya, manggil gua. Ngapain gitu? Rap, bener. Iya bener, Jo manggil Jo. Iya, Ngapain, bener. Jo? Ngapain, Jo? Jo, Ustaz gua. Jojo. Iya, Bener tadi kan. Iya. Ngapain? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah. Gue nggak bisa, gue lagi online DN nih. Gue bilang kayak gitu. Ih situ. Kalau lo ngikut kan. Kena. Cuma minta temenin. Dia bener cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gue tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu bener temen ya, bener teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. jelas. The next lah Uci jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Mute-nya wah. Oh, iya jelas. Ngeri. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal-hal kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya, mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua. Iya benar. Prakarya. Benar. Sistem pelor, gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD-BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. yang ngetus di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi deh gue, nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab, apalagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue, makanya gue suka nonton Picong, gue bilang cita-cita gue dulu. Jujur Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan. Kota, stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila Pasti pernah. itu Udah tempat enggak ya, itu guys ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilahnya itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, dewa naga ya kan. Dewa. Lu jelasin Nah. naga ya. Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4.
I'm home. Tapi udah gila, udah stres, udah gila, Gila, Pak. udah kesetanan, Jujurna. udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Oh, kayak begitu. I'm home. Iya, jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya ini. Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Hmm. Cuman stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung guys gitu kita. Cita-cita. Kagak kan kagak diwujud. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti anak itu dia. Tiba-tiba Beda fokus. nyebreng Ustadz ke DJ. Udah keburu ke pesantren doi. Iya, nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh kayak gue ngerasa. Sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu udah lo buru-buru, wah girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Bener, Siklusnya bener. gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih, ke orang pada nginang-nginang segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough gue sebenarnya capek gitu, udah pasti tuh. Yakin banget masih gue. miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu, saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek saking ediknya gitu. Istilahnya enak banget tuh disebut. Luna Maya di dia depan udah ngejalanin. gue suruh 5 huruf cabut loh. Luna Maya mau peluk-peluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Changcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan, iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu, 5 huruf cabut loh. Pasti bilang begitu tuh, saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya, saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu, kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak Iya, mental. dulu zaman-zaman tipsy di Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya. Terus second floor, Dragon China Dari sana. Iya, Dragon China itu kayak gitu-gitu. Gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh. Nggak masuk. Maksudnya kayak minum-minum kayak gitu gue bilang, ayo dong, itu saatnya aja langsung gitu langsung. Ayo dong, udah pemanasannya jangan lama-lama. Iya benar. Ada pelaut penerbang. Iya langsung aja, udah jangan lama-lama pemanasannya. Dia bilang udah buruan deh, kita ke pusat aja langsung nih. Udah kayak begitu, tapi sampai akhirnya ya udah. Sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa udah bilang kuring. Aduh gimana cara berhentinya gitu, itu yang bingung tuh. Makanya kadang-kadang teman-teman masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu, bang gimana sih bang cara berhenti nyabu judi online gimana sih. Gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh, bener-bener. Gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu, pakau dia orang pemakai narkoba tuh dia. Beliau tuh sampai bilang kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu udah mendingan deh saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu berarti dia udah berdamai itu sama dunia malamnya udah. Udah titiknya udah gue selesai, gue udah gak mau lagi dunia. Susah nggak Ustaz berhenti Ustaz? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti susah. Jangan kan begitu. ITC Ambas tahu kan, ITC Ambassador dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD-CD bajakan tuh. Iya. Itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium. Itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu-bulu masih merinding. Iya. Pas gue bilang begini, wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa. Belajar Itu agama beneran. atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan tapi? Dorongannya tuh karena
wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Iya, orang Bulu Kuduk sini merinding. Padahal itu udah, gue dari pertama masuk penjara tuh udah total berhenti. Udah ngerokok semua, iya berhenti. Pas keluar, setelah keluar itu denger musik gitu masih begini, wah gue langsung, bukan gue nyalain situasi gue, tapi situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren, hilang tuh, rasa itu bener-bener hilang. Suges tuh tadi tuh. Suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama, giginya gini-gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sakabur sama orang. Iya kan? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Iya, jadi Nggak kayak usah di ngertiin deh. jadi iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nah, Ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang gini kan jadi nggak disangka buruk sama orang gitu. Oke. Tapi Iya. udon jatuhnya ya. Jangan kan begitu waktu di dalam. Kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qur'annya Masya Allah canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum khotib Jumat mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Masa kayak begitu? Biar Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius gue, itu bisa aja di dalam ceritanya begitu. Iya bener, ini cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede, kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis narik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gua mau respon apa, men? Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue, kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang enggak, gue sangka gitu anak-anak yang enggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu. Malah yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang. Itu kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata tentu dia care. sebenarnya tuh Ya. temen lu yang sejati gitu. Baik. Ya. Makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Ya, lagi sakit atau lagi dalam keadaan Betul, seperti itu lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan. Jangan kan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada kayak begitu. Jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang baru lahir masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya, masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah gila sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Ya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup, di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah, tentang kehidupan. Pesantren berapa tahun? Kecanduan. Ini kan nyandu. Enggak pakai lah, pakai kayak gitu. Nah permasalahannya kita ngikut ada jenjang karirnya nih, nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya. Ngecer dulu. Ngecer dulu. Sampai dulu. Jadi kan kalau karir ada kan gue duluan baru waca itu kan. Kan gue ini nih, apa sih, gue sama soalnya, jadi kalau suka keceplosan sorry banget dah. Iya. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru wancoy gitu. Cuma bebe banyakan dia, wancoy emang terlalu juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masanya dimana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue. Karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, ngeri lu sih. Main sama Ngeri itu. gede-gedenya kayak gitu-gitu. Kamu ngeri. Gua mah nggak Iya, besar, sampai gua- kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan. Kan teman-teman gue manggilnya John kan, udah keterlaluan lu udah lu. Enggak ada mau ketemu gua waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu. Sekarang masih ada sih kamu apa? Masih Masih ada. Tapi dulu parah. Ya. Gue sana gue antar teman kan, dulu gue masih bocah ya. Dan gue dong naik motor ya, naik motor. Gue nunggu temen gue yang ngambil laptop, dulu jaban laptop. Depan gang anak kecil, naik sepeda berarti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu lagi gendong anak. Cimeng, tahu? Enggak bu. Tapi sekarang tahu ya, kan
Kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan dia kayak gitu-gitu deh. Dulu sih emang Udah belum nggak di ada Jakarta lagi. emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Habis. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang Iya. begitu-begitu tuh. Iya, Orang iya. kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan, yang tadinya nggak punya apa-apa alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil, mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu ya kan, karirnya ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih, sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya, gue belajar agama karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu, mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik ngabuk kayak gitu. Tapi kan kalau udah basi aneh baper, pusing mikirinnya, duit kadang habis. Ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai itu, yang tawuran mulu katanya. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau abis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. support ibunya. Ibu-ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibu kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh Support uang, deh. buka hutan, cleaning Wesel dulu, ya. Masih langsung. Iya, CM oke sih. Belum usaha dia, belum usaha. Kan kocak tuh kan, orang tawuran bukan dinasehatin sebagai orang tua, Disupport. malah jadi pos 5 dia. Wah gak beres. Peluang. Tapi Tat tanya, Tat, kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke Iya. agama kan? Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu? Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Alkam kan, Al-Kamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara kan. Ya kan? Oh, kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Alkamnya di teror gua 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Datang buka celana lo begitu. Gue bilang, "Bang, ayo Bang berantem aja mati deh." Gue balik badan begini. Boleh juga nyari lo kata Palkam begini. Berantem aja deh Bang, daripada lo harus beginiin gua dah. Gue bilang, "Kenapa ini? Gua harus apa nih? Ya kan buat adat istiadat penjara gua harus gimana nih?" Ya udah lo buat makanan, lo bilang keluarga lo nih, buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah tuh aman. Nah, disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan istilahnya ini ruang kotak nih. Kita nih. Kalau Berapa orang di dalam? itu ruang kecil banget, tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah kan? Waktu yang awal-awal belum pindah kan? Yang masih yang empuk di itu kan? polsek. Iya, kita tidur sampai kayak mayat begini. Iya, gitu. Saking ini bantalnya pakai aqua gelas yang aqua botol yang air setengah kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang pas sholat tuh pada adem banget gitu ya, melihat. Terus langsung gue mikir, apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai dari itu bertanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus, dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujian berat, gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok, pas masuk Rutan Salemba aja itu baru masuk kamar, ya kami itu udah ada bong sabu, banyak orang main judi, sama TV-nya layarnya PCD BF. Itu gila. Triple kill haramnya tuh. Triple kill haramnya. Judinya, narkobanya, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk, perasaan gue berdoa pengen minta dijauhin dah dari lingkungan kayak gini. Kenapa malah deketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali, rasa gue ngeliat kayak gini jadi biasa aja gitu kali ya. Nah akhirnya karena ngelihat gue masih muda dulu kan, akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil, ini anak muda nih di kamarin aja, kita jangan di kamar situ tuh, sering pada make orangnya, tapi kesian. Nah rata-rata bapak-bapak itu yang suka-suka ke masjid. Dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing. Nah disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy, semua tuh pada besuk, udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka. Gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian. Gak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis, buat ibadah gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini maksudnya ya tenang, terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah,
akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan dia. Teman-teman gue mana di blok yang sama? Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit, dia lagi sakit waktu itu. Gue lagi jenguk orang sakit, pas gue di sampingnya, oke gue kenal nih tampangnya. Gue lihat kan gituan namanya kan, bener. Oke, di blok. Iya bukan, langsung gue tanya, di dalam masih main Dota tuh dia tuh. Gue nggak mau ngomong. Dia cerita sama gue masih suka main Dota tuh. Masih Dota 1 ya? Iya Dota 1 masih Dota 1. Iya, dia cerita tuh di dalam. Itu gue di dalam macem-macem lah, gue bareng juga sama waktu itu John K waktu itu. Bareng sama John K kan. Umur berapa sih? Waktu itu gue umur 22 tahun tuh. Masih 22. Gue ngeliat pertama kali gue ngeliat, kalau kita kan tahu di TV doang John K. Gue ngeliat John K lagi nagih utang sama orang. Gue ngeliat secara live tuh, streaming langsung tuh. Salah. Orang ditagih sama itu, sampai sujud-sujud tuh ke tanah lo. Kata si John K kan gue, bayar utang lu, kira utangnya berapa? 2M utangnya, nggak tahu utang apaan tuh. Utangnya 2M. Bayar ke utang lo. Gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya, katanya gitu. Oh gila serem banget. Orangnya apa tengkurap tuh di tanah tuh. Gue bilang, serem juga Om John. Serem juga Om John. Iya. Ngeri boy. Akrab Iya, tapi baik dia di dalam rap. Biar gak begitu. Kadang-kadang tiap pagi tuh suka sedekah nasi uduk 300 bungkus. Buat napi-napi tuh, dia tuh panggil, mana sini? Tukang nasi uduk kumpulin, bagi-bagiin sama dia, napi-napi. Baik dia. Iya. Kan banyak juga tuh dia kan tim-timnya kan. Pas case-nya dia itu. Ya pokoknya di dalam penjara ya banyak lah belajar kehidupan. Tapi ada seru-serunya nggak saat di penjara? Maksudnya apakah seserem yang diomongin orang, yang dibayangin orang gitu? Apa tuh? Di dalam sana gitu, apakah ternyata tidak menyenangkan tuh apa gimana gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih jadi kayak gitu tuh amal perbuatan dia selama dia hidup di luar ternyata itu. Jadi di luar makin iya, parah, dalam di luar. iya kalau di luar tuh dia sering jahat sama orang, di penjara dia sering dijahatin sama orang. Jadi gue sering lihat penampakan kayak gitu tuh. Kalau dia di luar jahat sama orang, di dalam begini kali gue jadi pikirnya jadi kayak kagak gitu. Oh ini kali maksudnya kalau ada kehidupan akhirat tuh orang jahat di dunia dibalas di akhirat. Di penjara aja gue udah dilihatin kayak gitu tuh. Jadi ada orang yang kerjanya suka meres-meres napi kan di polsek gua tuh. Nggak ada duit, digebokin, diinjek-injek. Pas istilahnya dia pindah ke kapal yang lebih besar kan, digebukin satu lapas dia. Mukanya nggak kelihatan kayak gitu. Oh begitu ya penggambaran yang gue lihat tuh. Orang jahat tuh belum lagi di akhirat, di dunia aja dibalas gitu. Yang kayak begitu-begitu kalau ngeliat ngurusin orang bunuh diri pernah gua. Di dalam pernah. Waktu itu dia, masalahnya berat banget sih. Kayaknya dia utang saham di bursa efek sih, alias kalau judi 50.000. Kalau judi 50.000 bola, judi bola kali 50.000, gue minjem sarung, bunuh diri. Jam 3 pagi, gue udah ketok-ketok bangun. Dipanggil gini, Pak, ada yang bunuh diri, kita lagi nungguin petugas sih belum ada. Terus kenapa? Gara-gara gue pakaian gini. Gue nih, bapak aja nih, bapak ngerti agama tuh begitu. Emang kalau ngerti agama kagak takut juga. Itu kok ngeliat orang gantung diri. Kalau gue ngeliat pakai sarung begini, nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Kalau kamar itu, gue aja tuh yang nanganin. Pas ditanya, apaan, kenapa ini? Iya tadi dicurat mau minjem duit 50.000 kalau judi bola. Terus nggak dapet, gantung diri. Ya Allah, Pak. Ya kalau gitu 50.000 kalau bola. Ketemu gue yang begitu-begitu tuh. Colongan. Udah bebas kan? Udah harusnya ya? Udah lama, Udah lama kan? Udah bebas. Iya, Udah lama, udah 4 tahun lebih. Udah bebas. Tadi Bang Ustaz kan sempat berarti kan 5 tahun tadi 5 kalender kan di pesantren kehidupan itu kan. Abis itu yang ngedalemin ke tadi di Jawa ya? Iya, di pesantren. itu berapa lama lagi durasinya? Nah, waktu itu pas setahun setelah after itu ke Magetan deh. Ke Magetan itu kan gue belajar, kita yang namanya dari kecil udah kena visi dari Pentium 4 gitu istilahnya kan. Orang itu kalau belajar agama di Jawa tuh bener-bener tradisional banget. Itu yang bener-bener pakai Jawa Pegon yang bahasanya Utawi, Iki, Iku, kayak begitu-begitu lah. Pakai bahasa Jawa Pegon untuk belajar ilmu naung sorok gitu-gitu lah. Wah, gue kayak begini. Jadi gue jadi inget kan. Jadi dulu istilahnya tuh kan, gue pernah dapat satu hadis dari Nabi SAW, pernah diceramahin, pernah dikasih nasihat sama malaikat Jibril, kata ya Muhammad silakan kamu hidup sesuka kamu. Jadi kayak nasihat kehidupan gitu. Kalau kamu benci sesuatu, bencinya itu biasa aja. Jujur kita dulu paling gedek orang Jawa. Jujur dulu paling gedek. Nggak tahu kenapa, gedek aja. Tapi anehnya, ya itu dia. Gue jadi ingat gitu kan. Pesannya malaikat Jibril ke Nabi. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang kamu benci berlebihan gitu, malah justru kadang-kadang kamu ditakdirkan akan berurusan dengan yang kamu benci itu. Begitu.
Jadi gue jadi malah demen sama bahasa Jawa. Jadi belajar gue bahasa Jawa, gue ke pasar gitu misalkan belajar. Jadi demen gue bahasa Jawa. Wah unik juga Gue gue ada bilang. relate tuh, temen gue ada yang relate kayak gitu. Iya kan? Dia benci sama sesuatu beberapa hal, tapi diketemuin dia sama hal-hal itu. Iya kan aneh kan? Akhirnya dia belajar mau nggak mau gitu. Ada teman gue di sini kok. Ada kok emang gitu. Bang. Iya kayak begitu ya. Waduh kehidupan tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau sekedar benci ya udah. Cukup disimpan aja nggak suka sama orang ya udah. Nah, pegel-pegelin hati aja nyimpen benci sama orang gitu kan. Kalau misalnya benci sama orang bisa berubah jadi Bitcoin enak kan. Masuk. Nggak jadi apa-apaan, hati jadi sempit, hidup nggak enak, nggak tenang. Duit dapat duit juga kagak. Ngapain hidup benci sama orang ya kan? Betul. Iya. Slow aja kita hidup, ya kan? Dan enggak ada urusannya sama masalah ini. Ya, ada gue punya. Kenapa kau bangsat Ya enggak, gue takut kalau lu ngomong. Enggak, aku cuma ngomong nanya aja. Apa Ustaz? Biasa nonton kalian kok jadi kayak gini-gini. Kan udah belajar nih agama. Cara konsisten atau istiqomahnya itu gimana? Maksudnya kan di titik ini, kalau Ustaz mungkin ada beberapa godaan-godaan lagi kan. Dengan mungkin sekarang di titik ini udah bisa beli ini beli itu bla bla bla. Cara untuk istiqomah atau konsisten di agamanya itu bagaimana supaya nggak kegoda Ini lagi? bab yang paling beratnya di sini. Bab Paling berat ini. Ini yang paling berat-beratnya ini. Kalau orang kadang-kadang ketika dia susah, dia miskin, istilahnya dia mendekatkan diri ke ibadah, itu adalah hal yang normal. Dan normatif ya, emang udah harus gitu, lu mau kemana lagi, ya kan? Ya kan, ya lo harus, ya emang lo harus gitu, lu mau kemana lagi, udah mentok nih lo. Ujung-ujungnya ya, keluarga lagi yang bakal nerima kita gitu istilahnya lah. Kalau teman-teman kita udah gak mau nerima kita, keluarga lagi gitu kan, menerima kita. Nah, untuk bisa menjaga kayak begitu, itu diperlukan circle yang bisa support kita tuh. Jadi kan, gue setelah gue pelajari kayak gitu, kan pertemanan itu sangat mempengaruhi kehidupan atau kepribadian seseorang. Gue kadang-kadang rela gue berteman sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, cuma demi dapat kebaikan dan bisa terlindung dari hal-hal kayak gitu. Karena gue saking nggak maunya, siapa sih yang mau bercanda sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, ya kan? Yang bercandanya tuh, ya Allah bercanda nih. Gimana tuh caranya? Iya kan kayak misalnya dikasih tahu kan, bapak-bapak misalnya gini, kalau misalkan sholat imamnya peci merah, terus kamu pakai peci hitam boleh gak? Ya boleh lah, sah aja. Lah kok boleh? Ya nggak boleh lah. Lo nggak boleh kenapa? Kan beda peci. Ya kan imam harus orang bukan peci merah kan tuh. Ya kan? Bapak-bapak bercanda begitu. Kan beda banget sama bercanda kita kan. Sama teman-teman narkoboy kita tuh beda. Iya loh, beda. Kalau bercanda sama mancing beda, bercanda gitu. Tapi bapak-bapak mau nggak mau tapi ya asalkan hidup gue kejaga dari yang nggak beres-beres ketularan baik apa harus gue lakuin gitu. Ada yang harus dibayar harganya. Bener, harus ada yang dibayar kok, bener gitu. Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikir apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat, ngelamar kita Selapina. Ngundang tetangga, makan ngundang tetangga, udah kasih mahar 1 juta, ngundang makan tetangga, udah jadi itu nikah tuh. Karena gue mikir apaan yang bisa melindungi gue biar gue ini. Istilahnya ntar kalau diajakin mau wancoy, John ketemu ya John. Aduh nggak bisa, bini gue gini. Nah, ada iniannya tuh, ada kartunya yang kita bisa mainin sekali begitu tuh. Jurus-jurus itu yang bisa dipakai tuh. Jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah uniknya tuh, gue udah kenal sama istri gue tuh dalam penjara. Jadi istri gue itu dia Tadi orang tadi. Apa yang visitin itu? Napi lain. Jenguk napi lain. Iya, Ya, Bu. mungkin lu terlalu. Iya, jadi ada salah satu saudaranya dia. Salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu. Dan gue ketemu di situ. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya, gue bilang dengan pedenya gue status as a napi gitu kan, bilang gue pulang nih mau nikah, mau nggak anak lu ntar gue nikahin. Iya alhamdulillah, percaya aja gitu. Ya percaya aja, padahal kan orang yang harusnya mikir kan, lu background lu napi gitu kan, siapa sih orang tua yang mau nikahin anaknya menapi gitu loh, logikanya kan begitu tuh. Tapi ya emang gue gak punya siapa-siapa, tapi gue punya Allah gitu aja. Gue berdoa, ya Allah tolong deh. Ini salah satunya juga cara biar gue gak balik lagi sama dunia gue yang dulu. Gimana ceritanya? Biar kata gitu, ada juga teman gue masih tuh ngajakin gue tuh. Gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gitu pun. Assalamualaikum, John, posisi di mana John? Gue lagi di Masjid Darussalam, gue ingat nama masjidnya waktu itu di daerah Kuningan. Gue lagi di masjid ini. Malam ini gue ultah, please ke tipsi katanya. Taruh lu, gue bilang nih. Kita pindah ke video call. Yang pertama lu lihat pakaian gue, yang kedua ya posisi gue masjid, gue bilang. Ya kan? Ini dua dulu nih, gue kasih tahu lu dulu, jangan berbicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lu lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke. Please, kata dia, please. Lu minum Coca-Cola aja. Gue pesenin, gak apa-apa, ada kok makanan gitu segala macam. Gue bilang, thank you, gue bilang enough, udah.
Gue bilang, gue ucapin lu selamat ulang tahun, gue doain lu bahagia di akhirat panjang umur. Ya udah Jon, nggak apa-apa, itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti Memang juga. kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri kok udah benar-benar udah mentok sih, kok udah aduh capek. Jadi zaman kita hidup lagi terjerat gitu-gituan kan mau dibilangin orang tua juga Iya. masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Gak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi tuh jadi momen kadang ya gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Sekarang pun masih bisa ceritain ya. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kemangkisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4, nah dari jam 12 udah di Empo tuh. 3 game dulu, ya kan, main 3 game, dia keluar, baru dia pikirin jalan. Nonton dia. Jadi, dulu ceritanya gue cinta banget sama dia. Ceritanya gitu, cinta banget. Yang bikin cinta sama nih perempuan, dia ngomong apaan aja, gue apa nurut. Itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh. Nurut, dibilangin apaan aja, nggak pernah ngebantah gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu, dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan. Gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih, gue divonis di penjara, gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue divonis 5 tahun. Karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan. Yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan. Dimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue, terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalan hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, lo terusin aja lah kehidupan. Kayaknya lo nggak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah sekian lama, udah rasa umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Emang iya, lu tahu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. 15 tahun lalu. Udah bagus. Gue juga ketat dulu yang ketat dulu emang kayak ngobrol memang. Bebek Gemini gue inget Iya, apa. Sekarang udah bagus. Iya benar. Nah, suatu saat gue buka Twitter nge-stalk dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Di dalam kan? Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajakan kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? Di kampus gue ngirim surat DO. Nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini? Apa lagi barepin kan? Tapi gara-gara itu gue jadi belajar. Ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu. Kesalahannya adalah gobloknya. Gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue, cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik, karena berbuat baik itu ajaran agama. Udah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi. Gue bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat aku. Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi sejak saat itu gue say thanks, bukan dalam hati gue doain, sampai doain dia terima kasih. Walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah. Jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu gak enak rasanya, hidup tersiksa gue, kayak gak punya semangat hidup. Jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue goblok banget gue jadi laki-laki kok. Tapi kan gak bisa nyalain, gak bisa dibikin-bikin. Gue pengen hilangin perasaan, gak bisa gitu, bener kayak gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh ya kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau bunuh diri itu begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini gak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggal setelah 7 bulan. Selama 7 bulan tetap bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama sih gitu. Enggak gue bilang, enggak gue jawab. Enggak gue jawab soal vonis gue. Topik. Iya. Kamu berapa lama di penjara? Tahu makan? Ini cara kontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta masih dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan dia di bahwa
kita itu, apalagi kita belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua, ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu. Atau berpisah karena ada 1 dan 2 lain alasan nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewati dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam itu kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah kalau memang kayak ada abis itu ada teman gue perempuan. Jadi beda deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasihatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue, baik perhatian banget sama gue. Udah ngerti lah, gue gituin tuh. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Jangan bilang Jon, laki gue Jon. Baik banget perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian, nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia. Kan tapi gue udah bilang kan, gue udah pengalaman nih soal kayak gini dari awal, mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udah nanti enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia alhamdulillah, kalau enggak lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok, diturunin ekspektasinya gitu. Nggak enak pasti lu punya perasaan kayak gitu, hidup tuh. Gue aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja, hati masih nggak tenang. Gue bingung tuh, gimana sih ngilangin gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ngilanginnya caranya? Bikin kesibukan, pikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kalingan jeruji gitu, ya kan? Itu kan gedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustadz buat proses penerimaan keadaannya tuh berapa lama dan gimana caranya, itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan, habis itu dalam penjara, itu prosesnya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang atau kejadian apa yang bikin oke, Kayak sadar gue bego banget nih gue gitu. gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu, akhirnya setelah, tapi itu lama ya, 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak tadinya gue tuh kayak biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udahlah gue mau fokus belajar agama dulu, tapi tiba-tiba pas nggak tahu mungkin takdirnya udah kayak gitu, pas ngeliat istri gue kayak ngeliat mudah-mudahan bisa jadi pilihan gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban, dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu, pokoknya lebih lah. Dan gue kayak jadi kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasihnya yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu, tapi gue overall gue merasa terima kasih terhadap tuh perempuan udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti kan. Belajar lagi tuh ya. Oh iya jelas kok, itu mah dalam banget itu. Dan selama prosesnya harus ikhlas dulu. Iya kok, harus ikhlas, harus benar-benar. Dan ternyata nggak cuma ke perempuan lawan jenis juga, kadang-kadang cinta berlebihan sama anak tuh juga bisa bikin orang tua kesiksa juga tuh. Makanya kita suka kita hadapin kan, ada orang tua punya anak 3, terlalu sayang sama anak yang 1, tapi justru orang tua itu sering disiksa sama tuh anak yang 1 itu, ya kan? Jadi misalkan ada 3 anak, orang tua punya 3 anak, ya kan? Orang tua punya 3 anak, yang 2 nih anak berprestasi segala macam, yang 1 nih anaknya nggak karu-karuan nih, ya kan? Karena terlalu cinta orang tuanya sama ini, malah justru yang anak nggak karu-karuan ini sering memberikan ujian kepada orang tuanya. Malah yang 2 anak yang nggak dicintai inilah hidupnya malah bikin ketenangan buat si orang tua itu. Udah bicara lagi aja, jangan ngomong kita terlalu apa ya? Gua pengalaman ini kamu atas Pak. Kalau ini tahu memang ini liga subuh sih. Terus Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Ntar, boleh ngerokok nggak sih? Iya nggak apa-apa, santai. Nggak boleh, Jangan. Jahatin. Lanjut. Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu yang pertama, ya itu dia kalau gue belajar dari ilmu Altamin Gua sini, bahwa kita nggak akan pernah bisa lari ya dari yang namanya takdir. Itu makanya dari awal tuh kita harus tahu tuh ilmu kehidupan kayak gitu. Jadi ada pertama yang namanya takdir. Tapi ada yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Jadi gue bisa paham tentang kenapa doa bisa merubah takdir, apa yang dimaksud dengan takdir. Jadi pernah ada satu ulama pernah datang tuh ke dalam penjara menjelaskan gitu, sampai gue tangkap kayak seakan-akan gini, kita semua nih, semua manusia sebenarnya udah ditulis nih cerita tulisan hidupnya nih, takdirnya kan, semua. Oh ya, bentar aja santai dulu. Nggak apa-apa, boleh taruh. Terima kasih ya. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua, kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara, gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu. Gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak balik penjara. Cuma kalau gue berdoa, Allah lupa jadi apa? Gue bolak balik penjara untuk berceramah. Untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging-dagingnya. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Jadi makanya balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal. bukan angkat buruk, malah jadi baik takdirnya kayak gitu, berubah. Iya lagi. Makasih Pak Ustadz. Kayak kita bicara yang lebih santai lagi nih, Iya. Ustadz Jojo. Bagaimana menyandang gelar Ustadznya Gensi? Aduh.
Sebenarnya kalau Ustadz tuh hanya sematan orang, kok gue pribadi gue merasa keberatan sebenarnya sama Ustadz karena gue pengen tetap mau ngobrol dekat sama orang. Kadang-kadang orang kalau tahu nih Ustadz ngobrol jadi sungkan. Iya. Maksud Sama kayak doa gitu. aja, kan? Iya, maksud gue juga udah kayak gini aja, maksud biar enggak, maksud gue pengen iya, maksud gue pengen ya deket aja kayak gini, kalau ketemu orang yang pernah main Dota ngobrol jadi asing, gak canggung gitu loh. Jadi pengen ngerasa dekat juga sama orang. Karena mungkin kalau yang gue lihat ya Tat, ini kan cara pendekatan ya, pendekatan persuasi orang kan beda-beda. Ada yang mungkin pemuka-pemuka